RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Kiki di sini Bang rupanya. Saya cari dari tadi, Kang. Betul. Bagaimana kalau bahasa kabar? Sundanya kalau ini kita salam apa sih? Sampurasun. Oh, Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Pantesan tadi Ki, Abang Gimana? muter-muter tadi nyari Kiki rupanya di sini lagi. Iya. Lagi ngapain nih Ki? Ini lagi biasa latihan Bang. Latihan lagu-lagu Sunda. Nah,
gitu. Nah kebetulan memang juga Iya. di Pro 4 ada acara Sunda juga ya Ki ya. Iya betul, Iya. setiap hari Kamis jam 11 ya. Iya karena kita tahu kan di acara di Pro 4 juga selain apresiasi budaya lokal juga ada kronik budaya Nusantara yang salah Betul satunya mungkin sekali. budaya Sunda ini yang kita Iya, salah satunya. kita tampilkan di sana ya. Mhm. Oke, Ras, tapi sebentar ya Bang. Saya sapa dulu pemirsa dan pendengar RRI.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita di acara obrolan budaya RRI.net dan malam hari ini merupakan paket produksi dari RRI Medan. Nah, pendengar dan pemirsa RRI.net, mungkin kita tahu bahwa di Sumatera Utara ini seperti Indonesia mini, karena di sini juga selain suku-suku lokal seperti Batak, Mandailing, Nias, dan Melayu, dan beberapa suku yang merupakan penduduk asli di Provinsi Sumatera Utara ini, ternyata ada juga beberapa suku yang cukup mempunyai eksistensi yang sangat baik di provinsi ini, seperti suku Padang, Jawa, dan salah satunya suku Sunda ini ya kan Ki? Iya Betul betul. sekali. Iya. Nah memang kita Gimana tahu nih, bahwa komunitas Sunda di Sumatera Utara khususnya di Medan ini cukup banyak dan salah Beragam. satunya memang cukup eksis dalam menggarap seni dan budaya khususnya seni budaya Sunda. Iya, Gitu ya Ki ya. betul sekali. Dan kebetulan juga kan Kiki salah satu Penyiar, pelaksana mungkin apa Oh, namanya iya. istilahnya kalau seniman itu. seniman lah ya. Pegiatnya. Penggiat seni budaya Sunda Betul. di Kota Medan ini. Iya. Nah, ini tadi kan latihan nih Ki. Betul lah, Rihan, dan ini saya tidak sendiri nih Bang Ari. Ada teman-teman saya yang jauh dari Jawa Barat sana yang memang sengaja hijrah di sini, tetapi masih Udah eksistensi menetap dan istilahnya, juga rantau menetap di ya. sini. Terus juga tentunya mempunyai rasa kesundaannya tetap ada di sini gitu. Nah diantaranya boleh dikenalkan nih. boleh, nih ada Kang Ayi Hikmat Kurnia. Iya, saya Kang Ayi, kalau disapa biasa Kang Ayi, tapi nama aslinya Hidmat Kurnia. Iya. Iya. Kang Ayi. Ini megang ini, Ah. bukan megang sih sebenarnya. Iya. Pemain Saya- kecapi. megang nih Ki ya. Iya, boleh dijentreng dulu Saya kecapinya. biasa main ini Pak, main kecapi. Ini istilahnya kalau di tempat atau di Sumatera saya biasa ini mainan saya Pak. Nah, ini. Iya, ini kecapi. Jadi Kang Ayi ini memang spesialis di alat Kecapi. musik kecapi. Kecapi. Dan tidak hanya Kang Ayi yang berasal dari Sumedang, ini juga ada Kang Asep, Dari mana? Kang Asep dari Sukabumi. Sukabumi. Lawannya Asep Sopian, Asep dari Sopian. Sukabumi kelahiran. Cuman kawan-kawan seniman di Sumatera Utara dibilang Asep Limbat katanya. Asep Limbat karena selalu diam. Mirip Limbat. Betul, betul. Tapi memang Iya. Kalau Betul. nama Asep nih khas Sunda. Khas Kayak gitu Sunda. ya, Asep ya. Iya. Aslinya ganteng, Pak. Ganteng. Asep. Nah, beliau Kayak ini kalau di pemain Sumatera, Cok. gendang, Bang. Oh, pemain Atau gendang. kendang dalam bahasa Sundanya. Apa? Kendang. Kendang. Oh, Iya. bukan gendang Abang gendang. Nah, ini Abang dia. Yang satunya lagi namanya juga Asep. Asep. Oh, Nah, ini Ya. Asep Karliana. Nama Asep. saya Asep, jadi sering dipanggil ngaranna teh Naon? Asep Piul. Oh, Piul. Piul. Eta Piul. sok- Asep Piul. Sok di, Iya, sok Asep. di damel diganti namanya sok di Piul atuh dah aduh. Nah, ini masih lekat bahasa Sundanya dari Bandung Selatan. Bandung Selatan. Pemain musiknya ini Suling. Gitu. Beliau ini memang intensnya di Suling nih Bang Ari. Nah, Gimana? oke, kalau kita bicara mengenai, kita cerita mengenai ini dulu Kang Iya, Kiki tentang keberadaan suku Sunda terutama di Iya. Sumatera Utara. Mungkin Kang Ayi bisa cerita Mhm. secara histori mungkin sejarahnya suku Sunda itu ada di daerah kita ini terutama di Provinsi Sumatera Utara ini. Kenapa sih sampai ke sininya? Kalau mungkin kita tahu, kalau maaf nih kalau orang Jawa mungkin dulu Iya. kan masih seperti dulu datangnya ke sini kan jadinya Iya. kayak kuli-kuli kontrak gitu kan, karena kebetulan kita kan dulu banyak kebun di sini kan, makanya orang Jawa bahkan suku Jawa kalau menurut data BPS terakhir justru paling banyak malah di Sumatera Utara. Iya. Nah kalau suku Sunda itu hingga sampainya ke Tanah Deli ini gimana? Iya, sebenarnya hampir sama juga nih Bang. Ah, Kalau suku Jawa kan memang identiknya dengan dulu kan ada perkebunan tembakau deli di sini kan,
Jadi ada yang berkebun di sini. Orang Jawa, orang Sunda juga ada yang ditarik dengan transmigrasi lokal dulu kan, zamannya era-era Bapak Soeharto dulu. Kemudian ada yang ditarik juga dari perkebunan, PTPN juga. Kemudian yang sifatnya temporer ya, jadi mungkin ada jeda waktu, mungkin selama 2 tahun dia dinas di sini atau memang mengadu nasib di sini. Kalau kami di sini mungkin ya istilahnya mengadu nasib lah. Iya. Datang ke Kota Medan ingin mengadu nasib istilahnya lah. Itu sudah sekitar tahun berapaan itu Kang Ai, kalau mungkin Kang Ai bisa tahu? Karena kita tahu kalau suku-suku lain seperti suku Jawa itu kan masih di zaman penjajahan Belanda Iya, dulu Pak. kan. Apakah Sama juga. Sama juga. Suku Jawa dengan suku Sunda itu hampir sama. Hampir sama gitu kan keberadaannya. Waktu zaman-zaman kolonial dulu Iya. kan ini cerita-cerita nenek Iya. atau cerita-cerita kakek gitu kan. Memang dari tetangga di sini juga yang udah memang menetap di Kota Medan. Ya sama seperti begitu juga pada waktu zaman penjajahan dulu juga. Dia udah berada di sini. Nah, itu sama aja gitu. Iya. Jadi mungkin dulu orang Sumatera menganggap bahwa orang Jawa itu sama. Dan ternyata di Jawa juga ada sub-sub-sukunya. Iya, iya. Seperti Jawa, terus juga suku Tengger, termasuk juga suku Sunda. ada Banten di sini. juga kalau nggak salah Banten di juga Sumatera Utara sama. ini juga cukup banyak ya. Iya. Nah, Ki, Ya. kalau Kiki lah mungkin sebagai salah seorang suku Sunda lah yang ada di Iya. sini. Menurut Kiki, kumpulan komunitas-komunitas suku Sunda yang ada di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan ini Mhm. biasanya numpuknya di mana? Di daerah-daerah mana itu? Ya, kalau Medan ini adalah kota yang memang luas, kota besar ya, yang pasti orang Sunda ada di sini ya. Di tiap kecamatan juga ada, termasuk juga di Medan Amplas, itu banyak juga di Garu 1 sampai Garu berapa. Deli Serdang sebelah sananya ya. Deli Serdang Deli juga Serdang. ada. Memang menyebar kalau orang Sunda di sini dan ada paguyubannya juga. Ada Oh juga iya, komunitasnya ada kami. komunitas. Berarti Iya. memang ada komunitas suku Sunda, Suku Sunda. di daerah kita ini. Bahkan di Iya. sini kan udah kedengaran sekarang udah mulai muncul-muncul. Iya, karena etnis kalau Jawa di kan Sunda. ada yang kayak Puja Kusuma, Iya. apa segala macam. Betul sekali. Ada. Bahkan Bang Ari boleh cek ke sebelah Jalan Gatot Subroto. Di sana ada jalan PWS. Iya. Itu singkatan dari Paguyuban Wargi Sunda. Oh, Iya. Ada seperti jalan itu. Pasundan juga ya kan Ki. Jalan ada Pasundan, jalan Pasundan juga. jalan Oh, di iya, Banten iya. ada Kampung Banten juga. Ah. Yang istilahnya yang berbau-bau Sunda, sekarang Iya. itu ada komunitasnya, ada Pabansu, ada PWS, kemudian ada apa lagi? AMS. AMS, Anak Muda Siliwangi, Ada Pasundan juga. ada Pasundan. Nah, kemudian Banyak berarti ya, PWS. Ki? Banyak sekali. Sampai Wong Cirebon juga ada. Wong Cirebon itu Kalau paguyuban Cirebon itu Sunda Ngapak ya. Masuk Iya. masuk ke ini juga, ke Sunda dia. Suku Orang Cirebon. Sunda. Sub Sunda. Suku Iya. Sunda, Bang. Iya. Cirebon itu suku Sunda, cuman perbatasan itu sama daerah Jawa Iya. Iya, Tengah. iya. Jadi Cirebon, terus ada Brebes, Indramayu, itu masih suku Sunda. Masih suku Iya. Sunda. Cuma mungkin aksennya mungkin yang agak beda mungkin ya, Ki ya. betul. Oke, memang kalau cerita seperti di Kota Medan kayak Iya. Kiki bilang tadi ada Jalan PWS, Jalan Pasundan, kalau yang pernah saya baca Iya. itu katanya memang tempat di mana ketika orang-orang Sunda itu banyak kumpulnya di sini Iya, kayak kita di betul. sini Base campnya lah, Pak, Kampung itunya. Madras, gitu Iya. kan, kumpulannya orang-orang Iya, orang-orang India. India ya. di situ kan, Iya, seperti kampung itu. keling di situ kan. Seperti itu. Oh. Berkumpul lah di situ mungkin waktu dulu sering seorang Sunda kumpul di situ ya Iya. namanya di situ. Makanya jalannya Gang, PWS, Jalan apa tadi PWS. namanya? Perkumpulan Wangi. Wargi Sunda. Wargi Sunda. Wargi Bukan pecelwak saudah ya. Terus saja ketika Jalan Iya. Pasundan memang karena untuk mengenang bumi apa ya, bumi Sunda itu namanya. Iya, Iya, Parahyangan. betul Para yang sekali. bumi Pasundan itu ya. Oke. Nah, kita sudah cerita tadi tentang sejarah, tadi Kang Ayu udah bilang Ki, Iya. yang menyampaikan ke kita tentang historinya ya, orang-orang Sunda itu Betul. datang hingga menetap di sini kan. Mhm. Nah, tentang geliat seni budaya ini. Karena kita tahu kan setiap suku yang datang ke sini itu pasti akan pendatang lah umumnya kan, pasti akan berusaha mempertahankan jati diri terutama tentang budaya. Ki, menurut Kiki gimana Ki? Ya Kiki lah yang tahu nih. Ini berbicara mengenai diri sendiri aja dulu ya. Dulu kan waktu di Bandung Iya. untuk grup seni itu banyak. Heeh. Termasuk saya juga salah satunya dari tahun 2006 ya. Mulai bergabung juga dengan komunitas Sunda di sana. Iya. Dan setelah hijrah ke sini saya penasaran apakah orang Sunda juga ada di sini. Terus juga apakah ada yang memang memainkan alat-alat musik Sunda. Pertanyaan itu terus
membuat penasaran saya Iya, gitu kan. Nah terus berjalannya waktu ternyata ada paguyuban wargi Sunda yang intens dalam pelestarian budaya Sunda di Medan sini. Alhamdulillah. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang memang satu frekuensi, Iya, iya. yang mana satu perasaan untuk juga sama-sama melestarikan budaya Sunda. Nah begitu. biasanya seni budaya yang selain seperti ini kan, nyanyi Iya. kan nyanyian nih sih, Ki. Betul. Ada kecapi, ada gendang, ada suling, ini kan standar sih sebenarnya kalau Iya. untuk sebuah pertunjukan budaya. Ada kronik-kronik budaya lain yang mungkin masih dipertahankan oleh orang Sunda di sini, seperti kalau Jawa kan adat perkawinannya, Iya. kemudian Nah, itunya segala macam. dalam adat Sunda pun sama, ada prosesi sambut pengantin, itu juga kita sesuai dengan pakemnya ya Kang Ayi ya. Iya. Dengan Iya, iya. disebut apa istilahnya nih Kang Ayi? Adat Sunda sebetulnya yang ada yang sekarang lagi geliat di kota Medan ini kecapi suling ya. Karena ini kecapi suling itu istilahnya simple. Kita cuman bawa kecapi, suling sama gendang. Ini bisa disebut dengan celempungan. Nah, selain daripada ini juga ternyata banyak. Kalau saya suguhkan nanti mungkin nggak bisa terhitung lah. Iya, iya. Contohnya ada upacara adat, Mhm. penjemputan pengantin, itu lebih banyak lagi personilnya. Mhm. Kemudian ada mapag orang hitanan, pengantin sunat gotong Pengantin singa, sunat, sisingaan itu dari iya, iya. kota Subang. Hmm. Kemudian ada lagi nanti ada tarian-tariannya seperti tari serimpi, tari baksa, tari lenyepan. Jaipong itu? Ada Ya, juga ada itu termasuk. termasuk tarian gitu Tariannya. ya. Itu udah istilahnya udah kontemporer lah istilahnya ya, udah. Ya. Sekarang apalagi udah kena pengaruh dance gitu ya, jaipongan itu. Hmm. Nah, banyak lagi budaya-budaya lainnya seperti budaya pesta pernikahan. Sering juga kalau memang orang-orang yang tahu atau memang ingin mengaktifkan atau apa istilahnya melestarikan, menumbuh kembangkan lagi walaupun berada di perantauan, ada ngeyeuk seureuh. Ya, itu juga. Terus sama. ada lagi sebelum acara pesta perkawinan itu kan 7 harinya sebelumnya itu Iya, udah ada acara-acara tuh seperti ngeyeuk seureuh, ada ngaras, ada siraman dan kemudian nanti waktu pas setelah akad pernikahannya. pernikahan, setelah akad pernikahan nanti ada ininya lagi sawer pengantin sawer dan seterusnya. Ini Nah, banyak biasanya sebenarnya. itu yang maaf nih yang menggunakan atau yang memakai jasa seperti ini, seni-seni budaya ini memang khusus suku Sunda sendiri yang ada di sini ya Ki ya? Iya, jadi alhamdulillah di kesempatan untuk Kota Medan ini karena kota terbuka ya Bang ya. Kadang-kala kita juga menerima klien kita itu misalnya Klien. bukan klien lah ya, istilahnya orang Sunda yang menggunakan jasa iya. kita, yaitu misalnya dari Aceh ketemu dengan jodohnya orang Sunda gitu, atau orang Sunda dengan Mandailing, dan alhamdulillah kita bisa beradaptasi di Iya, tengahnya iya, begitu. iya. Kita bisa menyesuaikan. Biasanya berarti kalau seperti itu mungkin musik-musik Sunda mungkin bisa diadaptasi atau dikreasikan menjadi Iya. kayak lagu Melayu, seperti apa ada, gitu ya iya, kan? seperti tadi ada Bungong Jempa juga kita nyanyikan. Oh ya, nanti akan ada ya. Ada. Nanti mau Itu dinyanyi. nanti kita- Nanti kita apain? Ini kan musik kecapi ini bisa pakai lagu untuk apa aja, bukan hanya untuk Sunda aja. Nanti lagu Aceh pun bisa, lagu Batak pun mungkin bisa nanti Bisa. kalau ada yang pas dengan nadanya gitu ya. Iya. Karena musik ini kan universal ya Bang ya, Iya, bisa mempersatukan semua Nah, begitu. Di sini sendiri Ki, Ya. banyak nggak grup-grup kesenian Sunda ini selain yang Kalau grup Sunda itu termasuk sedikit, Iya. ya, tetapi ada begitu. Ada yang Ada. memang mengambil tradisi seperti kami, Ya. ada juga yang mengambil tradisi bukan tradisi lagi, seperti misalnya pop Sunda begitu, atau juga ke jalurnya dangdut pantura ada Ya. juga seperti itu. Dan kami memang saling melengkapi Ya. dalam sajian setiap acara yang dimintakan. Mhm. Dan tentunya untuk zaman sekarang nih Bang, yang namanya grup seni ini kan tidak hanya melulu dari mulut ke mulut ya. Iya, iya. Media sosial juga mempengaruhi begitu. Seperti halnya RRI Net ini sebagai bagian juga pelestari budaya ya, kita merasa apresiatif ya dan bangga bisa hadir di sini gitu. Nah, selain berseni, Ya. nanti kita akan cerita lagi pendengar dan pemirsa RRI Net, selain seni dan budaya Sunda yang ada di geliat seni dan budaya Sunda yang ada di Tanah Deli, ternyata
ada hal lain yang juga cukup menarik. Bagaimana orang-orang Sunda juga menjadi tokoh-tokoh penting juga yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nanti kita akan cerita lebih lanjut. Dan tadi kan kekilat ya Niki. Iya. Mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net yang lagi nonton kita malam hari ini juga pengen lihat gimana sih sebenarnya orang-orang perantauan Sunda ini nyanyi atau seni Sundanya gimana? Kiki memainkan yang jadi, memainkan betul sekali. kecapi. Saya juga pengen lihat nih, mainkan kecapi, mainkan rendang, main suling. Kiki ngapain? Gimana? Duduk aja di sini. Kok ngapain? Iya, saya kalau di dalam bahasa orang Sunda mungkin sebagai juru vokalnya ya Kang Ayi ya. Ya, ini sebagai Vokalis lah kalau ini. Ya vokalis ya. Tapi kalau di dalam bahasa Sundanya ini wirasuara. 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 Sesuai dengan nama saya Kiki Wirasuara. Bukan bukan wira swasta ya. Ya, bukan wira usaha. Bukan Iya. wira usaha, Wira swasta. Betul wira sekali. swasta. Dan Wirasuara. dalam lagu-lagu Sunda juga memang punya pakemnya ya Bang, ya Kang Ayi ya. Mungkin ada cengkok itu memang tidak asal-asal cengkok gitu, istilahnya ada dongkari lah. Ada pakem-pakemnya yang memang harus kita pelajari. Iya. Walaupun saya hanya mempelajari otodidak saja, tetapi saya banyak konsultasi juga Iya. ke seniman yang ada di Jawa Barat, yang ada di sini juga banyak sekali saya kerjasama ataupun meminta saran kepada Kang Ayi, Kang Asep dan lainnya gitu. Oke, baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan saksikan grup kesenian pimpinan Kang Ayi dan juga ada Kang Asep, Asep 1, Asep 2, juga Kang Kiki Iya. yang akan menampilkan sebuah lagu, judulnya apa Ki? Oh, yang satu di awal itu Hariring Bandung. Oh, yang tadi di awal Hariri Bandung. Iya. Nah, ini yang mau nampil Yang lagu apa? kedua Jeruk Manis. Jeruk Manis. Iya. Jeruk Manis masih dalam konteks bahasa Sunda? Sundanya lebih ke Kaleran atau Kaleran. ke Cirebonan begitu. Oke. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita saksikan Kang Kiki, Kang Ayi dan teman-teman menampilkan sebuah lagu Sunda yang judulnya Jeruk Manis. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
manis sekali, yaduh yaduh, hati budinya. Jambu alas wong Medan, jambune kuning, yen wis lawas duluan ketemu maning. Jambu alas palimanan wis lawas kulo kedanan dulungan kulo kedanan Surabaya geningan berupa-rupa sapu tangan, yaduh yaduh, jatuh di lumpur. Sungguh lupa Om Ayu, tak dapat lupa. Lupa sebentar, yaduh yaduh, di waktu tidur. Sebaiknya Anda tahu, Air terjun Cuncarami berada di Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, adalah air terjun yang dikelilingi hutan rindang dan pepohonan asri di sekelilingnya. Air terjun yang berada di kawasan hutan beliling ini memiliki ketinggian sekitar 30 meter dengan 3 tingkatan. Di bawah air terjun terdapat kolam alami yang cukup besar, berdiameter sekitar 5 hingga 7 meter dengan kedalaman sekitar 12 meter untuk berenang atau bermain air. Untuk bisa menuju ke air terjun ini, pengunjung harus berkendara menuju desa Cuncalolos yang memakan waktu sekitar 1 jam. Air terjun Cuncarami belum dikelola oleh pemerintah daerah. Melihat potensi dari destinasi wisata air terjun Cuncarami dan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, tidak menutup kemungkinan tempat ini akan menjadi tempat berlibur favorit. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net, kembali kita di acara obrolan budaya produksi stasiun RRI Medan yang malam hari ini mengangkat topik tentang eksistensi atau geliat seni dan budaya Sunda di Tanah Deli. Nah, tadi sudah kita saksikan bersama-sama sebuah lagu yang dibawakan oleh kelompok kesenian Sunda yang ada di Kota Medan, yang merupakan kolaborasi Kang Kiki dan juga Kang Ai dan kawan teman-teman yang ada di sini, yang tadi berjudul Jeruk Manis. Nah tadi kita sudah ngobrolin masalah tentang histori orang Sunda hingga tiba di Tanah Deli, kemudian tentang seni budaya yang juga mulai tumbuh di sini. Nah tadi saya sudah janji bahwa kita akan cerita juga bahwa ternyata di Sumatera Utara juga banyak tokoh-tokoh Sumatera Utara ini yang juga ternyata berasal dari Sunda, ya kan Kang Ki? Betul sekali, dan ternyata ya secara pribadi nih Bang ya, saya cukup merasa bangga menjadi bagian dari Sumatera Utara nih, karena memang Sumatera Utara seperti tadi Abang bilang ya, selain suku-suku aslinya ternyata juga bisa yang lainnya juga kolaborasi. Terus juga orang-orang Sunda di sini juga banyak kiprahnya, ada yang misalnya di pemerintahan ya, ada yang menjadi pengusaha, terus juga pemain musik seperti kami, pengamen, tapi pengamen yang insya Allah yang istilahnya kita mempunyai sense of artnya gitu ya, jadi mempunyai pakemnya sesuai dengan kaidahnya. Nah, dan memang tokoh-tokoh Sunda yang ada di Sumatera Utara mungkin kayak Kang Ai, ada beberapa tokoh yang mungkin bisa diinformasikan. Ya waktu dulu kan ada juga Pangdam dulu kan pernah menjabat juga sebagai orang Sunda
yang pernah menjabat sebagai Pangdam Pak Cecep itu dulu kan. Iya. Terus ada lagi sebagai anggota dewan juga di sini ada Bu Hartati. Kemudian ada Kang Hadian. Kartadihan. Iya, Kang Hadian ya. Betul. Kang Hadian itu dari Batubara. Dan bahkan rektor salah satu universitas di Medan juga orang Sunda juga nih Bang Ari, yaitu Kang Dadan Profesor Dadan ya. Ramdan, Profesor Dr. Dadan Ramdan, Master of Engineering MSc. Nah, Banyak berarti ya banyak tokoh-tokoh yang banget. Itu sebagai ketua umum ya, ketua umum di Paguyuban kami. Paguyuban PWS ya. Wargi Sunda. Wargi Sunda. Wargi PWS Betul. itu tadi. Ya PWS tadi itu. Iya. Tapi kantornya jalan PWS nggak nih? Hah? Ya. Oh, enggak. di Sunggal ya. Oh, di Jadi- Sekretariatnya di Sunggal Oh, di di ini Sunggal. di Asam Kumbang. Jadi jalannya hanya tinggal nama aja. Oh, begitu. ya sekarang bukan orang udah nggak ada, jarang ada sih, ada satu dua keluarga mungkin Paling kan. lewat-lewat saja. Mungkin Ya. dijualin gue rasa kan aset tuh Kang Ki. Gimana? PWS itu kan tengah kota tuh mahal tuh tanah. Iya. Iya, udah di tengah kota tuh. Iya. Ya, Dan sudah tentunya yang apa namanya ini sekalian sebagai informasi juga ya Bang Ari, sebagai bagian dari pelestarian budaya juga kita apa namanya mencoba mengeksistensi tradisi ini melalui media. Nah, medianya bisa kami hadirkan untuk informasinya itu melalui Instagram dan seterusnya. Bahkan melalui semisal pameran-pameran pernikahan begitu juga kami kerap kali dipanggil dan alhamdulillah memang masyarakat di sini intensitas untuk ketertarikan di dalam budaya masih ada. Ya. Gitu. Kai tadi seperti kata Kang Kiki bahwa ternyata masyarakat di kita ini yang di Sumatera Utara ini cukup tertarik dengan seni budaya Sunda ini di sini ya, Kang Ai ya. Untuk masyarakat Sumatera Sumatera Utara. Utaranya. Ya, memang pengalaman waktu kami di lapangan seperti dengan Kang Asep dan Kang Asep juga itu waktu kami main setiap show gitu kan. Ya. Ya antusiasnya atau istilahnya oplosnya itu sangat bagus. Ya. Mungkin unik mungkin ya. Bukan cuma orang Sunda aja yang upload Bukan, mungkin Pak. ya. Bahkan saya tuh memang memang ini istilahnya ketertarikan terhadap budaya orang lain gitu ya. Iya. Atau penghargaannya itu memang sangat bagus. Orang Batak sendiri di sini pun bahkan kami juga melihat orang lagi Manortor tuh memang terharu juga kan melihat budaya-budaya yang ada di sini ya. Dan ternyata orang itu juga yang lokal juga melihat kami lagi main, dia sangat Cukup apresiatif juga. apresiatif sekali, Pak. Iya, dan saya juga ingin mengingatkan kembali ketika ada pagelaran budaya, ternyata musik kami juga bisa kolaborasi dengan yang ada di Sumatera Utara, Pak. Contohnya seperti di mana tuh, di Batubara juga pernah ya? Iya, waktu di Batubara ya dengan itu. Boleh dengan- diceritakan nih Kang Ai, bagaimana pengalaman manggung di sana? Ya waktu di Batubara kita menyesuaikan dengan alat musik yang ada Iya. pada waktu itu di panggung, ya kita mainkan lah dengan alat Kecapi, musik kita, dengan kecapi dengan Gondang ya? dengan gordangnya kan ada gordang 9 ya Betul. waktu itu ya kita mainkan dengan kita pakai kecapi juga Kecapi, dengan gendang. Kolaborasi. ya jadi ada gordangnya ada gondang ya gordang Gordang. ya nah kita mainkan dengan kecapi juga. Ternyata bisa dikolaborasi. Bisa ya, Ki? kolaborasi. Nah, bisa ya. Betul, dan memang yang namanya seni ini kan tidak hanya dinikmati oleh generasi kita ya kan, yang masih muda-muda ini. Iya, iya. Jadi artinya memang butuh pelestarian dan insya Allah kalau grup kami, kalau misalnya ada yang memang ingin belajar begitu ya, gamelan misalnya itu juga ada nih Bang. Nah, Gitu. ada sanggar-sanggar Sunda apa? Kesenian Sunda nggak sih Niki? Di Maksudnya sini gini, ada sanggar, ini kan kayak Kang Ai, Kang Asep, iya, Asep Limbat, limbat, Asep Piul. piul. Sepiul kan? tuh. Piul ya? Iya. Piul Iya. ya Kang? Itu Pak piul tuh. Piul. Itu namanya piul tuh. Nah, ya kan udah maaf nih bukannya mengatakan sudah tua-tua sih, bukan. Iya. Tapi memang sudah tua ya. Memang sudah tua. Nah, kan gimana regenerasi ini Iya. tentang kesenian terutama yang pelaku-pelaku seni budaya Sunda Nah, ini. Kang Asep boleh ngobrol. Ya, kalau menurut saya itu kalau bisa ya regenerasi itu kalau untuk seni budaya itu jangan pilih-pilih lah. Kalau bisa ada regenerasi dari saat-saat sekarang inilah. Karena kesenian itu kan siapa lagi yang memulai ya kan? Iya. Siapa lagi yang melestarikan kita sendiri.
Jadi sekarang itu janganlah kita terpengaruh sama seni-seni budaya dari luar. Sekarang saya minta kepada remaja atau ke anak-anak, dari sekaranglah dibina kesenian orang-orang teh. Jadi kita itu siapa lagi Iya, kalau kita alhamdulillah. sendiri. Pinter Copetan. Cakep. Cakep Nah, tapi ya. gini, maksudnya Nah, gini. gimana kalau menurut Kang Asep dari kacamata Kang Asep sebagai praktisi budaya juga Kang Asep Limban? Kalau Kecamatan menurut apa saya nih? sih nampaknya ketertarikan anak muda sekarang malah lebih Iya. bagus. Karena apa? Mereka sebetulnya sudah bosan dengan kesenian yang monoton. Iya. Mereka inginnya kolaborasi sekarang. Bisa dilihat seperti kemarin waktu kita show ya. Kemarin ada akustik. Setelah mereka melihat kita yang lagi tampil, oh mak kami baru lihat lah, pengen lah kami kolaborasi. Gitu. Jadi respeknya bagus sekali. Rupanya kami kan pemain nih, oke lah udah ABG tua lah. Orang itu lagi remaja, sampai Pak bisa alamatnya kita kolaborasi. Alhamdulillah sambutannya ada. Cuman untuk regenerasi kami juga ada sekretariat, kami juga mendidik untuk dari mulai gamelan, kata Kang Kiki juga gamelan apa semua sampai tari-tarian. Itu Kang Ai bisa melengkapi. Ya, jadi kalau ya kebetulan ini ada sebagai media ya. RRI Net. Alhamdulillah Iya, sebagai pelengkap juga. Iya. Memang ada istilahnya dari saya pribadi juga atau dari kawan-kawan memang satu misi bahwa budaya walaupun berada di kampung orang, Iya, kita tetap melestarikan seni budaya walaupun gimana ya. Kita berjuang bersama dan saya semua menghimbau kepada masyarakat, khususnya orang-orang Sunda yang ada di perantauan, kalau ada anaknya jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan, bawalah ke tempat kami atau ke tempat kami kumpul-kumpul atau minimal ada komunitas, ada PWS. Iya. Ya. Silakan nanti kalau ada anak-anak muda sama orang tuanya itu jangan dihalang-halang. Iya. Jangan dilarang-larang. Silakan gitu. Untuk melestarikan seni budaya sendiri gitu. Dan tapi tidak tertutup kemungkinan juga ya Ki, kayak Gimana, orang di luar suku Sunda sendiri juga yang Bahkan pengen ini. penari-penari kita juga sebenarnya bukan orang Sunda, tetapi memiliki ketertarikan dalam mempelajari tarian Sunda, semisal tarian Badaya dan seterusnya. Ini juga membuat suatu kebanggaan bagi diri kami ya, dan juga mempunyai tanggung jawab juga untuk kita sama-sama secara estafet juga kepada generasi muda memperkenalkan budaya leluhur kita melalui sesuai dengan leluhur kami yaitu Sunda begitu. Tapi ngomong-ngomong Kang Asep Limbat udah lama di Sumatera nih. Saya sebetulnya masuknya ke Aceh. 2004 itu saya perwakilan untuk tim communication rescue dulu. 2004. Saya bidang yang digelutinya di teknisi elektro. Saya penggiat 2004 berarti. Iya, dari mulai 2004 dari sini. 2004. Cuman kalau Sumatera Utara, Aceh, Sumatera kan dekat kali. Jadi sering komunikasi dan sering itulah. 2004 2022 udah hampir 18 tahun Sekitar ya. segitulah. Pantas sudah lain cakapnya Ki. Woma. Sekali ngomong ya kan. Kalau Kang Asep Piul. Kang Asep Piul kok masih juga. pure kayaknya ya. Iya. Masih iya teh atuh kayaknya. Sundanya masih Kang ada. Asep Limbat. Woma mantep juga ini. Mantap kali kurasa. Gimana Bang? Kita teruskan kembali ya. Ya, baik. Apa kita ngobrol lagi nih? Kalau ini kayak Kang Ai juga Ai. mungkin sudah puluhan tahun juga di sini Kang Ai ya. Kebetulan saya waktu menginjakan kaki ke Medan itu tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Berarti di udah sini. 2000, udah lebih lama. Iya. Lebih Saya lama paling lagi Kang bontot Ai. malah. Cuma Kang Ai mungkin lebih sering bergaul sama orang Sunda aja mungkin Ki ya. Jadi Iya betul. Ya kalau masih terjaga itu. Wah, Terjaga dialog Sundanya lidahnya. mah masih terjaga ya. iya. Berapa generasi lah kalau di VWS ya udah ada 10 ya. Iya. 10 ketua, pergantian ketua paguyuban itu udah mungkin dah banyak gitu ya. Terutama di perkumpulan wargi Sunda sendiri kan ada beberapa, tadi kan Kiki bilang ada Pasundan. AMS, AMS. kalau nggak salah Angkatan Muda Siliwangi. Angkatan Muda Siliwangi. Siliwangi. Kemudian apa tadi? Ada PWS, Pebansu. Perkumpulan wargi Sunda Iya, dan paguyuban orang Banten ada juga Ada. itu yang baru. beberapa Ya komunitas POB warga ya, Sunda. PUB, ada PUB juga baru nih. Paguyuban Urang Banten. Iya. Oh itu Gitu. paguyuban orang Banten. Iya. Iya betul. Itu
kalau secara maaf nih, saya mungkin agak lari dari apa kita. Itu Banten sama Sunda memang Banten memang suku Sunda juga. suku Sunda juga. Ya, sebenarnya Sunda itu memang kalau lihat sejarah itu bukan suku sebenarnya. Dia Hanya negara gitu. bukan negara, Pak. Sunda Empire. Sunda Empire. Jadi Sunda itu hanya ini ideologi. Iya. Ideologi tatanan kehidupan itu, bukan etnis sebenarnya. Kalau saya membaca sejarah bahwa Sunda itu bukan etnis gitu ya. Sunda itu adalah tatanan kehidupan. Nah, kalau Jawa ya nggak tahu, Jawa kan ada etnisnya, etnis itu suku Jawa. Kalau Sunda sebenarnya nggak mau disebut etnis. Sunda itu adalah tatanan kehidupan. Makanya disebutnya Tatar Sunda, bukan suku Sunda. Tatar Sunda itu tanah Sunda. Tatar Sunda. Iya, jadi bukan suku tidak sebenarnya. mencakup wilayah hanya di Parahyangan saja. Banyak Sub-subnya. sub lainnya kayak Nah. kayak Kang Ai bilang tadi ada Banten, ada Cirebon. Cirebon. Banyak. Ada Priangan juga, Priangan Barat, Priangan Timur, ada Pasundan gitu kan. Wilayah-wilayahnya Priangan dengan Pasundan itu sudah berbeda lagi. Setiap daerah juga mempunyai logatnya masing-masing. Masing-masing, Begitu. ya. Sukabumi dengan Sumedang beda juga. Beda, Apalagi ini dari daerah Polonia. Polonia. Jauh. Sundanya masih terjaga Kang Asep Pio ya. Masih terawat dengan rapi bahasa Sundanya. Iya. Makanya tadi dengerin Kang Asep Limba tadi, Oma kata Oma udah lain ini. Oke, baik. Kita kalau bicara kembali ke apa kita Ki tentang gimana geliat seni budaya Sunda di Tanah Deli ini, memang bisa kita simpulkan jadi sebenarnya kalau tanah atau Sumatera Utara memang terbuka. Betul. Ya kan Ki, terbuka terhadap semua suku yang ingin apa namanya menunjukkan jati dirinya di sini. Iya. Kayaknya kita tahu selain Sunda juga ada Jawa, Iya, kemudian yang ada lebih Padang, dulu eksis juga ada ya di sini. Eksis Padang dan segala macam. Iya. Nah, upaya apa yang mungkin bisa dilakukan nih Kang Ai orang-orang Sunda sendiri yang ada di sini untuk tetap bisa mempertahankan melestarikan ya eksistensi Sundanya di sini ya gitu kan, supaya jangan paling tidak kan, karena kan kita tahu ketika kita sampai di suatu daerah terutama kampung orang lah istilahnya kan, tentu kan pengaruh-pengaruh itu kan pasti ada pasti. Contohnya Kang Asep Kang Asep Limbat. Nah, untuk menjaga itu sendiri gimana? Ya kan di sini ada komunitas tadi ya. Ya ini komunitas juga salah satu wadah atau salah satu media juga untuk melestarikan seninya juga, melestarikan budayanya juga. Budaya itu kan bukan hanya dalam, jadi budaya itu sangat universal, yaitu kekuatan-kekuatan yang ada di dalam suku tersebut ya gitu. Iya, yang pasti dari suku Sunda juga bukan berarti ingin tetap menyundakan daerah sini ya. Artinya kita menjadi bagian Tanah Deli dan alhamdulillah animo masyarakat terutama orang Sundanya sendiri masih ada dan ini juga bagian dari tanggung jawab kita ya untuk melestarikan budaya. Ya, istilahnya begini juga Kang Iki, bukannya Gimana? kita untuk istilahnya mengeksklusifkan diri. Nah, mengeksklusifkan diri di Tanah Deli misalkan. Bukan. Karena ada prinsip juga di sini kita bumi dipijak, ya di sini juga dijunjung. ingin kita jungjung gitu. Tapi paling tidak kan kita tetap mempertahankan Jati diri tetap lah. kita. Jati diri kita sebagai jati diri Sunda juga ya. Tapi Silih tetap asah, juga, asih dan asuh. tetap juga bisa berkolaborasi dengan di suku-suku lain yang ada di Sumatera Utara, ya gitu kan Ki? Betul sekali. Dan Bang Ari, kita keep atau jeda dulu sebentar ya, karena ada satu boleh. informasi yang berikut ini. Dan pastikan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah Adat Provinsi Jambi. Rumah Adat Jambi adalah rumah panggung Kajang Leko yang merupakan konsep arsitektur dari Marga Batin. Hingga sekarang, orang Marga Batin tetap mempertahankan adat istiadat yang ditinggalkan oleh pendahulu mereka. Bahkan, peninggalan Kajang Leko pun masih dapat dinikmati keindahannya dan masih dipergunakan hingga kini.
Salah satu perkampungan batin yang masih utuh hingga sekarang adalah Kampung Lamodi Rantau Panjang. Rumah panggung Kajang Leko memiliki bentuk persegi panjang. Keunikannya terletak pada konstruksi dan seni ukiran yang menghiasi bangunan. Ada 3 macam rumah Kajang Leko, yaitu pintu tegak, pintu masi dinding, dan pintu balik melintang. Rumah adat Kajang Leko memiliki ciri khas yaitu berstruktur rumah panggung dengan memiliki 2 buah tangga. Terdapat beragam motif ukiran pada setiap dindingnya, provinsi seperti ukiran motif ikan yang melambangkan bahwa masyarakat Melayu adalah masyarakat nelayan. Sementara motif buah-buahan, bunga, dan daun melambangkan pentingnya peran hutan dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Waktunya kentongan. Dalam rangka tanggap virus corona, jenis masker yang bisa digunakan untuk mencegahnya yaitu masker N95. Lebih efektif dalam membasmi virus, juga lebih mahal harganya dan kurang nyaman digunakan. Masker operasi sekali pakai, lebih murah dan nyaman dipakai. Pastikan sisi yang tahan air, yaitu berwarna hijau atau biru, berada di luar, dan sisi putih yang menyerap ada di dalam. Jangan menyentuh bagian luar masker, tapi sebaiknya lepas masker melalui tali yang disangkutkan ke telinga. RRI, Radio Tanggap Bencana. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami di paket obrolan budaya produksi RRI Medan pada malam hari ini yang mengambil topik tentang geliat atau eksistensi seni budaya Sunda di Tanah Deli. Dan tadi kita sudah panjang lebar ngomongin tentang seni budaya Sunda yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di Tanah Deli dan segala macam, termasuk juga gimana suku Sunda juga bisa mempertahankan eksistensinya supaya bisa eksis atau bisa berkolaborasi juga dengan suku-suku yang lain ada di sini. Dan Kang Ai, tentunya kan ketika kita ada di di daerah orang kan tentu kita pasti ada tantangannya. Jelas, itu tantangan pasti ada. Nah, ada tantangannya. Hambatan-hambatan tantangan dan hambatan dan segala macam itu. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang mungkin Kang Ai dan teman-teman termasuk juga Kiki yang hadapin ketika kita berada di daerah yang mungkin bukan tempat kita seperti itu? Ya, tantangannya mungkin banyak sekali. Terutama dalam eksistensi kita melestarikan seni dan budaya iya, kita jelas sendiri. memang kita kan karena jauh dari kampung halaman. Kemudian dari Jawa Barat pun ya, dari daerah kami juga. Kayaknya kalau kita tidak menampakkan diri kayaknya kurang respon juga dari kami dari Jawa Barat. Terutama kepada Bapak Gubernur atau kepada yang istilahnya petinggi-petinggi lah di sana. Itu tantangannya. Kami ini pengen melestarikan seni budaya di Tanah Deli ini, khususnya di daerah Sumatera. Tapi tantangannya yaitu satu keterbatasan. Keterbatasan ada alatnya. Saya itu pengen ini, ternyata alatnya belum ada. Kemudian sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu paling sekali yang ini ya, yang paling sangat tantangannya itu paling sangat berat itu, yang paling sangat signifikan itu. Kayak kami di sini, cuman segini aja. Kami yang main inilah aja. Nah, sedangkan ya itulah. Apalagi kalau sempat ada 3 tempat minta. Nah, pernah kan kejadian. Kang Kiki juga pernah kejadian gitu ya. Jadi begini, ada kejadian lucu yang memang di prosesi sambut pengantin ini ada tokoh kilengser atau tokoh berupa kakek-kakek. Kami bingung karena satu orang biasanya yang jadi pemeran itu ada Bah Zainuddin di Binjai. Otomatis kami lagi yang jadi perankan begitu. Di antaranya ada Kang Asep. Kakek lengser, Kang Asep jadi kakek lengser. Iya. Jadi lengser juga dia. Semua ini juga pernah. Saya sering juga jadi lengser. Pernah juga. Ngomong-ngomong lengsernya apa sih Ki? Iya, itu kalau lengser turun. Itu dalam bahasa Indonesia ada ya. Ada ki lengser. Ki lengser itu aki-aki. Aki-aki. Kakek-kakek. Jadi ini dipercaya mitosnya itu adalah tokoh
yang dituakan, ya. pada zaman penjajahan Sebagai kerajaan Pajajaran zaman sesepuhnya. dulu gitu 14 abad tahun yang lalu. Nah, Ki Lengser ini sebagai pengayom masyarakat begitu. Nah, Kayak Semar mungkin kayak ya. Semar Ya, betul di sekali. Jawa ya. Kalau dalam bahasa Jawa kan ada Cucuk Lampah, nah dalam bahasa Jadi- Sunda juga ada Ki Lengser. Jadi 3 tempat butuh Ki Lengser, orangnya nggak ada. Gitu. Jadi itu salah satu tantangan Iya, tuh. salah berarti satu ya. tantangannya banyak sekali memang. Jadi itulah sumber daya manusia di Nah, sini. itu yang paling berat ya. Iya. Jadi kami berpikir bahwa seni ini tidak hanya dinikmati oleh kita-kita saja. Iya. Jadi kita sowan misalnya ke daerah-daerah Deli Serdang, ke Lubuk Pakam dan Iyalah, di seterusnya, ke beberapa Pematang Johar juga. Jadi artinya Yang ada komunitas Sundanya komunitas mungkin. Sundanya kita tularkan. Jadi tidak hanya tampilan itu hanya tampilan aja, tidak ada pakemnya. Kadang kita bukan sakit hati ya, tidak merasa miris gitu ketika ada tampilan, tapi bukan berarti kita sok seniman. Artinya di situ kan ada pakem-pakemnya. Iya, iya. Ada tata caranya untuk tampilan seperti apa. Bahwa Sunda itu sebenarnya bukan hanya tampilan yang seadanya. Kita packing itu juga bisa disenangi oleh generasi muda. Gitu. Itu makanya kalau bisa makin banyak lah kesenian Iya. seni sanggar-sanggar seni Iya. Betul. Sunda ini mungkin ya. Saya juga menghimbau kepada lingkung seni juga mungkin ada di luar dari kita. Kemudian ada Pengen paguyuban-paguyuban yang lain yang memang dia itu satu misi juga ingin melestarikan seni dan budaya, tapi dia istilahnya tidak pengetahuannya keterbatasan pengetahuannya juga mungkin tidak mau apa istilahnya Iya. ngasih tahu atau belajar ke kita. Bukannya kita ini memang Sok banget. so pinter atau gimana gitu. Ya, sebenarnya sedikitnya kita sharing lah, Nah, kita sharing itu. gitu. Kita sama-sama, kita bareng-bareng untuk meningkatkan atau untuk melestarikan seni budaya. Baik, nah Ya, gimana tentu nih, Bang sesudah Ari? ada tantangan, tentunya ada harapan. Ya, salah satu Harapan. harapan yang paling besar mungkin makin banyak sanggar-sanggar seni Sunda di sini ya Kang Iya, ya. betul. Jelas. Supaya enggak 3 tempat orang-orang Iya, makin banyak lingkung sanggar makin rame kita. Iya. Nah, Dan Kang hadirnya Asep, mungkin Kang Asep, nih, Kang Asep gimana nih dengan harapannya Kang Asep. harapannya? Harapannya sih sebetulnya sederhana aja. Karena yang di lapangan itu bahwa ketika kita terjun ke dunia seni itu tidak menyanyikan. Itu pikiran mereka. Nah, itulah pemikiran mereka. Tetapi kenyataan, makanya tadi Mang Kiki, Mang Ai, tolonglah kalaupun mengadakan satu pagelaran dengan dikemas menarik mungkin, gitu. Jangan asal jadi. Bingkainya yang bagus. Makanya harapan kami welcome, silakan untuk datang ke sekretariat. Boleh sharing, tidak merasa jago. Harapan ke depan, para pelaku seni jadi istilahnya usaha yang menjanjikan. UMKM. Betul. Mungkin kan bisa nanti ini RRI Pro 4 Medan bisa kedengar sama Menteri Pariwisata. Misalkan wah ini ada prospek nih di Kota Medan. Kota yang besar ternyata itu Sunda masih ada di situ. Harapannya gitu aja. Tolong dari pemerintahan lihat kami yang di bawah. Liriklah kami. Walaupun hanya melirik saja. Nah, harapannya Kang Asep Yul gimana nih mengenai seni Sunda di Kota Medan? Kalau harapan saya mah lamun bisa mahnya ya, regenerasi yang tadi saya bicarakan itu lebih bergeliat lagi lah. Dan lagi saya minta kepada remaji semua gitu kan, anak-anak daripada kita berkolaborasi yang tidak-tidak ataukah yang negatif, bagus kita ngambil yang positif aja. Jauhin Saya narkoba begitu ya. aja. Iya. Calon dapil 2. Baik Kang Bang Ari gimana nih hari ini ya, pertemuan kita sungguh luar biasa. Yang mana menghadirkan orang Sunda yang memang berasal dari wilayah Sunda sana ya, termasuk saya juga akulturasi. Tapi KTP udah KTP Medan. Bang? KTP udah KTP Medan. Kalau saya KTP udah KTP Aceh, Pak. Aceh Medan. Iya. Nah, kayaknya udah kita sudah gali yang gimana geliat seni budaya Sunda yang ada di Sumatera Utara bersama tadi ada Kang Ai, kemudian Kang Asep 1, Kang Asep 2, termasuk juga Kang Kiki tadi. Kita sudah bicara panjang lebar dan termasuk juga gimana tantangannya tadi kan Ki. Iya betul sekali. Dan juga harapan-harapan yang ingin digapai dalam upaya untuk bagaimana bisa mempertahankan eksistensi seni budaya Sunda yang ada di dan Sumatera terutama Utara. bisa berkolaborasi dengan budaya yang asli di sini. Dan kita harapkan memang bisa berkolaborasi dengan budaya-budaya asli yang ada di sini. Nah,
Kayaknya udah cukup waktunya nih Ki. Alhamdulillah. Kita tutup aja. Nah, sebagai bagian dari kolaborasi, ini juga ada satu tampilan lagu yang memang musiknya musik Sunda, lagunya lagu dari Aceh, Bungong Jempa. Iya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi obrolan budaya produksi RRI Medan yang mengangkat topik yang tentang geliat seni budaya Sunda di Tanah Deli bersama para narasumber kita, ada Kang Ai, kemudian ada Kang Asep dan juga bersama Kang Kiki. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di sini bisa menambahkan hasanah baru kepada Anda pendengar dan pemirsa ini tentang bagaimana geliat sebuah seni budaya di suatu tempat gitu ya Ki ya, terutama di Sumatera Utara. Demikian obrolan budaya kita malam hari ini. Kami beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampurasun. Sampurasun. Bungong jempa, bungong jempa menjadi Aceh. Bungong terlebih indah lagoina. Bungong jempa menjadi Aceh. Bungong Susun yang malam-malam, lam sinar bulan, angin peayun, urung mesusun yang malam-malam, kebita mebe menyut tak kencang. Lepah tak harum si bungong jempa.
sinar bulan angin peayon roh mesusonnya RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.